Sobat Madilog. Pagi-pagi nih kita coba melakukan sesuatu yang belum pernah saya lakukan, yaitu meniru cara-cara yang sudah dijalankan oleh senior saya, Puang Saidido. Apa itu? Jualan kaos. Terbalik, bukan jualan kaos. Mungkin bagi kaos merdekanya, tapi saya sih pengen jualan. Kalau Bang Saidido mau beli ya. Dan gue saya mau ajak Bang Saidido, Bang Selamat Ginting, kawan-kawan yang lain, termasuk produser saya ya, Rafael Sembayang. Cuma saja kaosnya baru satu, baru tadi malam datang, dikirimkan oleh teman saya, Chief Edi Naga. Dia suruh saya pakai dulu dan nggak tahu ini bisa dipakai atau tidak. Yang jelas kalau dipakai ya ini ya, matahari terbit di sana ya, kelihatan. Jadi pagi ini saya dari markas Jaya Kemayoran menuju ke rumah saya di Salib 3, lewat jalanan yang tidak pernah sepi. Di sana adalah jalan Mangga Besar Raya. Kalau ini adalah jalan Pangeran Jayakarta. Oke, kita teruskan. Kita sekarang ada di jalan Mangga Besar Raya ya. Tadi setelah dari Jalan Pangeran Jakarta kita belok, dan di area Taman Pangeran Jakarta itulah dulu seorang Jeffrey Al-Bukhari almarhum ya, Ustadz Uje, itu menjalankan kesehariannya karena ada rumah keluarganya di sana. Ustadz Uje ya, semoga almarhum selalu diberikan hidayah sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ya, pagi ini saya juga mau ngejar orang yang juga membangunkan saya. Sebetulnya saya udah bangun ya, jam 5 lewat, udah teriak-teriak. Saya lihat dari lantai 2 sampai buka topi dan segala macam. Nanya-nanya apakah ada sisal di tempat saya. Faisal Biliang, adik saya ya. Saya bilang nggak ada motornya, kata dia. Nggak tahu saya turun. Nah, yang bertanya adalah adik dan saya juga, adik dari Andi, ya Bu, sama-sama dagang. Mereka berdua sama-sama dagang jamu. Andi bekerja di Mangga Besar 13. Selain jamu dia juga jago kunci. Sedangkan yang tadi datang itu jualan jamu di dekat Gerjasion, dekat Kota Bunga. Nah, 6 saat. Ini kawasan yang paling sibuk di dunia sebetulnya, paling sibuk di Indonesia. Suasana pagi. Ini
Jalan Mangga Besar 13 ya, dan itu SMA Negeri 10 Jakarta. Dan di Jalan Mangga Besar 13 inilah seorang Indra J. Biliang melewati masa remajanya, dagang sate di Glodok dan sambil kuliah di Universitas Indonesia. Dan juga di Mangga Besar 13 inilah tempat tinggal salah satu tokoh sahabat saya juga, almarhum Anton Medan. Jadi kalau karakter kami berdua keras, jadi bentuk oleh tempat ini. Kawasan paling keras di Mangga Besar itu adanya di Mangga Besar 13. Ahok aja bisa masuk ke sini dalam tahap terakhir ya untuk membenahi kali des yang ada di sini. Jadi masyarakat Jakarta itu jangankan antar daerah ya, antar jalan saja berbeda karakternya, dan antar gang saja berbeda, apalagi antar geng. Nah, ini enak nih ceritanya, antar geng. Dan ini THR Lokasari. Apa itu THR? Bukan tunjangan hari raya, Taman Hiburan Rakyat Lokasari. Kalau Anda tahu, makanan paling enak di seluruh Indonesia itu akan terhidang di sini dari sore sampai pagi, karena di sini memang makanan pilihan selain duriannya ya. Dan kalau sore sampai malam Anda lihat ada gerobak sate Padang ada di sini. Nah, itu adalah salah satu cabang dulu dari kakek saya, almarhum Haji Kamarudin, dan juga sama-sama saya dulu dagangnya, yaitu Anan Wong Tegal, sekarang anak buahnya dia Tegur aja dari IJP gitu ya. Paling diminta dari satu bungkus, kenapa bang jadi 2 bungkus, bukan digratisin ya. Itu ada yang nawarin naik ojek kan. Mungkin beberapa tempat hiburan masih buka ya, dan mungkin beberapa orang yang saya kenal masih di dalam jangan-jangan. Tapi kalau Anda pejabat negara, penyelenggara negara, ya kalau saya tahu ya, hati-hati di dalam ya. Nah, kalau Anda orang merdeka, ya silakan aja, Anda punya uang, tapi menggunakan uang rakyat. Dan sampai pagi ini belum keluar dari arena tempat-tempat hiburan. Ya, saya kira tidak arif juga, tidak bijaksana juga, karena kalaupun ini hari Sabtu, tugas-tugas sebagai penyelenggara negara itu tetap ada yang minimal untuk keluarga Anda. Setelah melewati jalan Mangga Besar Raya, Anda sampai di yang namanya Olimo. Ke arah sana sampai Harmoni itu adalah jalan Ayam Buruk. Dari Harmoni sampai ke arah Kodok itu jalan Gajah Mada ya. Dan Ayam Buruk dan Gajah Mada itu adalah 2 toko yang sebetulnya tidak terlalu disukai oleh masyarakat Jawa Barat. Mungkin di jalan Ayam Buruk dan Gajah Mada ini salah satu tempat di mana Ridho mungkin kalah ya. Kalau mendukungnya hanya orang Jawa Barat misalnya, karena nama yang dalam sejarah Indonesia yang belum terverifikasi masih perlu untuk dijernihkan. Kenapa nama Ayam Buruk dan Gajah Mada itu tidak terlalu dikaitkan.
Nah, kalau di sini saya bisa banyak cerita tentang apa saja di sini. Glodok ya. Dan bertahun-tahun tempat ini macet, bertahun-tahun tempat ini. Ini kenapa? Karena ada pembangunan di bawah sini. Ada pembangunan MRT yang di bawah ya. Di bawah permukaan tanah beberapa meter di bawah. Jadi kita belum tahu kapan tepatnya selesai pembangunan yang ada di sini ya. Di zaman Belanda itu tempat ini ada tempat rel kereta di atas tanah, seperti di negara-negara Eropa ya, dan bukan jalan itu yang ditempuh, tetapi ada pembangunan yang lain yang sebetulnya sangat menghancurkan ekologi di bawah, karena air tanah itu punah. Kita tahu air tanah sudah habis di sepanjang jalan ini. Air laut bahkan sudah sampai ke Jakarta Selatan. Ya, tapi membangun saja yang dilakukan oleh pemerintah itu kan tidak mereka pertimbangkan soal-soal yang menyangkut ekologi ini. Lebih ke arah bisnis ya. Oke. Nah, saya ada di depan sebuah hotel yang baru-baru ini digunakan oleh Partai Golkar untuk konsolidasi anggota-anggota Dewan seluruh Indonesia. Yang menurut saya penggunaan tempat ini kurang pas ya, karena memunculkan kemacetan baru gitu. Dan cara konsolidasi itu juga ketika ditutup hanya dihadiri oleh 50 orang, dan saya kira bukan anggota-anggota DPRD. Jangan sampai catatan buruk itu berlangsung terus ya, karena semua dipantau. Yang ganjil, dan saya kira saya cukupkan itu dulu, karena khawatir nanti kalau saya lakunya banyak dan Bang Said Didu nanti kehilangan sponsor. Nah, untuk rumah nanti mungkin saya akan tetap jalan kaki atau naik bajai. Yang jelas saya akan ke pasar pagi dulu untuk belanja. Saya kira begitu, dan Sobat Madilo tetap berpikir Merdeka 100%. Kita mulai Januari tidak hanya di studio, tetapi juga keluar dari studio, jalan juanda. Terima kasih.